Selamat berjumpa kembali di channelnya Andrea Rio. Masih tentang pembahasan yaitu belajar CSS. Di video kali ini saya akan membahas tentang background CSS. Background adalah suatu properti dalam CSS yang digunakan untuk menentukan efek pun latar belakang dari suatu elemen ataupun suatu halaman web. Baik, di video kali ini materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama background color, yang kedua adalah background image, yang ketiga adalah background repeat, keempat background attachment, dan yang kelimanya adalah background shorthand. Walaupun ada banyak untuk properti daripada setting background di dalam CSS. Baik, kita ke materi yang pertama terlebih dahulu, yaitu tentang background color. Nah, mungkin teman-teman juga sudah mengetahui tentang background color dalam suatu halaman web, ya, yang biasanya akan muncul di latar belakang suatu halaman, apakah itu warna, image, ataupun yang lainnya. Nah, yang pertama untuk background color ini adalah menentukan warna latar belakang dari suatu elemen, ya. Satu, jadi untuk background color bisa disettingnya itu untuk menentukan suatu warna latar belakang dari elemen, ataupun nantinya bisa digunakan juga untuk full daripada halaman web itu sendiri. Nah, untuk background color dari suatu halaman, ya, itu diatur di elemen propertinya ataupun elemen tag HTML-nya, yaitu di bagian body. Nah, sehingga kalau misalnya kita akan memoles sebuah tag HTML body untuk full dari suatu halaman dengan background color, berarti di sininya adalah elemennya body, lalu propertinya adalah background strip color. Dan nanti value-nya itu bisa menggunakan yang namanya nilai-nilai warna ataupun misalnya penamaan warna. Nah, itu pun yang dibahas di background color, bahwa untuk pengaturan warna yang sering dilakukan itu diatur dengan 3 golongan warna ataupun 3 penamaan warna. Bisa menggunakan yang namanya color name, contohnya red, blue, ataupun yellow. Lalu ada juga yang menggunakan yang namanya hex ataupun hex nilai warna dari nilai hexadesimal, misalnya adalah pagar, FF, 000 berapa dan sebagainya, ataupun menggunakan nilai RGB, red, green, dan juga blue. Nantinya penomoran ataupun untuk warnanya, untuk range-nya misalnya berapa warnanya, misalnya nilainya 100, untuk green-nya 100, berapa dan sebagainya. Nah, itu untuk yang namanya value daripada background color di dalam suatu CSS. Lalu untuk background color itu sendiri juga dapat mengatur background elemen HTML. Nah, tadi saya bahas yang ini itu untuk mengatur yang namanya satu halaman full. Nah, untuk background color juga bisa digunakan untuk men-setting ataupun memoles suatu elemen ataupun tag HTML. Contoh misalnya kita akan memberikan warna background pada tag P ataupun tag H1. Nah, berarti nanti elemennya H1 lalu background strip color nilainya berapa. Nah, satu lagi untuk background color itu juga bisa disetting, yaitu untuk warna yang transparan ataupun propertinya tambahannya adalah opacity. Baik, untuk penjelasannya biar lebih jelas lagi tentang background color, kita langsung ke script HTML dan juga script CSS-nya. Baik, kita langsung ke scriptnya. Di sini saya coba buatkan satu file, ya, saya simpan di yang namanya background CSS. Di foldernya adalah latihan .html. Kenapa .html? Karena untuk CSS-nya nanti saya akan menggunakan yang namanya inline CSS. HTML, titelnya adalah background. Oke.
Oke, di sini saya sudah memiliki script untuk contoh karena saya menggunakan CSS-nya adalah internal CSS, maka di sini saya tambahkan CSS-nya di bagian head, di script style, di elemen style, type-nya adalah CSS. Contoh yang pertama, saya akan bahas untuk membuat sebuah background color untuk satu halaman. Saya akan tempatkan untuk elemen HTML-nya adalah di body. Nah, berarti di sini saya tinggal ketikkan body. Nah, lalu sininya untuk background color-nya misalnya adalah light blue. Saya menggunakan penamaan warna light blue. Oke, kita simpan. Lalu kita coba jalankan di web browser. Nah, ini hasilnya untuk yang namanya background color, ya kan, dengan propertinya background color dengan value-nya adalah light blue yang digunakan untuk mengatur background daripada body ataupun halaman web itu sendiri. Nah, ada lagi misalnya saya akan menggunakan background color-nya untuk suatu tag elemen HTML tertentu, bukan suatu halaman. Nah, contohnya di sini saya coba buatkan untuk di P. Nah, berarti di sini P saya kasih misalnya background colornya itu adalah yellow. Oke, di sini untuk P-nya saya akan setting menggunakan kelas widget. Nah, yang ini saya akan tambahkan identitasnya kelas, yaitu sebagai background. Kita simpan, kita coba jalankan. Nah, ini hasilnya. Berarti untuk background color yang digunakan untuk pembuatan warna latar belakang suatu elemen ataupun tag daripada HTML pun itu juga bisa. Ataupun misalnya saya akan menggunakan color name-nya, yaitu menggunakan formatnya format hexa. Oke, contoh di sini untuk di polesnya adalah H1. Oke, H1 saya akan coba buatkan dengan background color-nya bukan menggunakan code name-nya yang biasa, tetapi menggunakan kode hexa F0000. Nah, kalau menggunakan kode hexa berarti kita juga harus mengetahui untuk identitas ataupun format-format hexa dari berbagai warna. Oke, yang ini saya akan coba saya simpan, open in browser. Nah, hasilnya seperti ini. Berarti untuk yang namanya tag H1 itu dikenai background color yang berwarna merah dengan kode warnanya menggunakan kode warna hexa. Lalu untuk tag P ini menggunakan background colornya warna yellow dengan menggunakan yaitu kode warnanya adalah kode name. Dan juga untuk halaman saya menggunakan elemennya adalah body untuk satu halaman full dengan background colornya adalah light blue. Ya, adalah tentang background image. Nah, mungkin di sini juga teman-teman suka melihat suatu halaman web dengan background halamannya itu ataupun latar belakangnya itu tidak menggunakan warna tapi menggunakan image ataupun gambar ataupun ya gambar yang sudah ditentukan, ya misalnya menggunakan foto profile dan sebagainya. Nah, itu untuk di CSS namanya adalah background image. Nah, di sini untuk background image itu digunakan untuk mengatur sebagai suatu background halaman. Lalu untuk background image, karena dia menggunakan suatu gambar, nah berarti format penyisipan gambarnya itu menggunakan format URL, kurung buka, image, lalu format daripada image-nya, ya, apakah JPG atau PNG, kurung tutup, lalu titik koma. Ini untuk value-nya, ya. Jadi ketika mau menyisipkan sebuah image, ya formatnya seperti ini. Lalu yang selanjutnya untuk yang namanya background image juga, ya, image yang kita gunakan biasanya secara default akan di-repeat sesuai dengan resolusi. Jadi kalau teman-teman menggunakan background image ukuran berapa piksel kali berapa piksel, nah itu akan disesuaikan juga dengan halaman webnya. Ya, formatnya mau berapa piksel kali berapa piksel. Nah, itu untuk lebih jauhnya lagi nanti ada lagi yang disebut dengan background
repeat. Jadi image akan di repeat ataupun akan dilakukan penampilan ulang di repeat sesuai dengan resolusi daripada gambar ataupun image itu sendiri. Biar lebih jelasnya lagi, untuk yang namanya background image kita langsung saja ke kode programnya. Baik, untuk background image di sini saya sudah siapkan scriptnya. Lalu image-nya saya menggunakan, ada dua image sebenarnya. Yang pertama ini gameandread.png formatnya, yang keduanya adalah image belajar css.jpg. Ini berbeda resolusi ya. Ini resolusinya lebih kecil, 934 kali 536 pixel. Kalau yang ini lebih besar, yaitu 1320 kali 720 pixel. Baik, kita akan coba dulu menggunakan yang namanya gameandread.png. Nah, berarti untuk yang namanya background image kita tinggal buatkan saja, sama untuk elemennya, yaitu kita akan terapkannya di bagian body karena untuk suatu halaman web. Nah, ini tinggal kita ketikkan saja propertinya, yaitu background image, background strip image seperti ini. Lalu kita tinggal panggil URL daripada image tersebut. Nah, di sini namanya gameandread. Oke, saya masukkan gameandread. Formatnya adalah .png seperti ini. Nah, oke. Ini saya akan coba running lagi untuk di browsernya, hasilnya. Nah, seperti ini. Untuk yang namanya background image. Jadi di sini karena resolusinya kecil, ya. Itu sehingga dia akan di-repeat, ke kanan pun akan di-repeat menyesuaikan dengan lebar pixel daripada halaman webnya, begitupun ke bawah pun akan di-repeat untuk menyesuaikan pixel daripada halaman webnya. Nah, nanti bagaimana kalau kita setting secara agar image ini tidak di-repeat? Nah, kita akan bahas lagi satu lagi, yaitu adalah background repeat. Nah, background repeat ini lebih kepada bagaimana kita men-set image yang kita gunakan sebagai background. Nah, untuk background repeat itu ditentukan secara vertikal ataupun secara horizontal. Nah, properti daripada background repeat ini sendiri yaitu background strip repeat titik 2, lalu value-nya itu adalah repeat strip X untuk yang namanya sumbu vertikal untuk mengatur repeat daripada image-nya secara vertikal, ataupun repeat strip Y. Nah, itu untuk mengatur repeat secara horizontal. Nah, lalu untuk di background image juga ada value yang background repeat juga ada value yang disebut dengan yang namanya no repeat. Jadi kalau misalnya kita menentukan udah gambarnya itu tidak usah di repeat, jadi menyesuaikan saja, misalnya resolusinya berapa kali berapa. Nah, itu kita bisa menggunakan yang namanya value-nya no repeat. Jadi akan ditampilkan hanya satu image saja. Oke, di background repeat juga ada yang disebut dengan background position. Nah, di sini untuk background position itu untuk menentukan posisi image background. Kalau misalnya kita nggak merepeat image-nya untuk sebagai background-nya, misalnya posisinya di sebelah kanan daripada suatu halaman, ataupun misalnya kiri, ataupun atas, ataupun bahkan center untuk di tengah. Nah, itu kita bisa setting dengan propertinya adalah background position. Baik, kita langsung saja ke kode programnya untuk memperjelas daripada background repeat itu sendiri. Oke, untuk di kodenya kita lanjutkan saja kode yang tadi. Kita menggunakan background image-nya adalah gameandread.png. Saya tambahkan lagi untuk background repeat, yaitu ya background strip lalu repeat. Nah, untuk nilainya, untuk value-nya tadi kalau misalnya nge-repeat-nya secara vertikal berarti dia menggunakan repeat strip X, tapi kalau misalnya secara horizontal ada repeat min Y, ataupun kita bisa menggunakan yang namanya no repeat. Oke, misalnya saya coba dulu repeat min X. Nah, kita akan lihat hasilnya. Nah, ini kalau repeat min X berarti dia akan merepeat secara vertikal terus ke sebelah kanan, ya. Oke, yang selanjutnya satu lagi adalah repeat min Y. Nah, kita akan lihat hasilnya. Nah, ini ya ke bawah. Oke, untuk repeatnya.
Lalu yang selanjutnya lagi ada yang disebut dengan no repeat. Berarti akan ditampilkan hanya satu image saja. Oke, kita pilih no repeat. Kita jalankan. Nah, maka image-nya seperti ini. Nah, misalnya kita akan setting seperti ini, no repeat ya. Hanya seperti ini saja. Tapi dengan position, nah kita tambahkan lagi untuk propertinya bisa menambahkan yaitu property position. Nah, berarti di sini adalah tinggal masukkan background strip position seperti ini. Misalnya positionnya adalah di center top ataupun top center. Nah, kalau tadi seperti ini, kita coba reload hasilnya. Nah, ini dia berada di bagian atas dan di posisinya tengah-tengah. Kita juga bisa setting bisa right, left, ataupun bottom. Nah, itu untuk yang namanya background repeat. Baik, yang selanjutnya masih tentang background. Yang keempat ada yang disebut dengan yang namanya background attachment. Background attachment ini ya kan digunakan untuk menspesifikasikan posisi background ketika halaman web itu digulir. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa lihat suatu halaman web ada suatu backgroundnya image, misalnya image-nya nggak terlalu besar, kecil, lalu halaman web itu panjang ya, panjang dari atas ke bawah. Kadang kita scroll, ada yang image-nya itu, image background-nya itu tetap, ada juga image background-nya itu yang mengikuti. Ketika di scroll ke atas berarti ikut ke atas, ada juga yang tidak. Nah, itu yang disebut dengan yang namanya background attachment. Jadi untuk lebih spesifik kita setting bahwa background itu mau yang namanya mengikuti scroll ataukah tidak. Nah, itu lebih pendeknya ya, lebih ringkasnya. Nah, itu menggunakan propertinya adalah background attachment. Nah, lalu nilainya ya tadi fix. Nilai fix itu ketika di scroll berarti image tidak akan terpengaruh terhadap halaman yang di scroll. Tapi kalau misalnya nilainya adalah scroll berarti background tersebut akan mengikuti ketika halaman itu di scroll ke atas ataupun ke bawah. Oke, untuk lebih jelasnya lagi saya akan contohkan di kode programnya. Oke, di sini saya masih menggunakan kode program yang sebelumnya. Nah, untuk setting daripada background attachment tadi kita bisa menambahkan yaitu background attachment, background strip lalu attachment. Nah, tadi ada dua nilai yang bisa kita gunakan yaitu yang pertama adalah fixed. Ya, kita akan coba untuk background fixed. Oke, di sini saya coba tambahkan lagi script biar lebih panjang ke bawah ketika masuk di scroll. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kalau di scroll berarti background ini dia tidak ikut-ikutan scroll ke atas ataupun ke bawah, dia akan fix gitu. Tapi beda lagi kalau misalnya ini kita ganti nilainya menjadi scroll. Nah, ketika nilainya di scroll berarti ketika kita gulir ya, nah berarti background pun akan ikut bergulir. Nah, itu untuk setting daripada background attachment. Oke, yang selanjutnya yang terakhir kita bahas tentang background adalah background shorthand. Nah, ini biasanya yang sudah pro untuk di bagian CSS dia lebih suka untuk menyingkat-nyingkat. Jadi background shorthand itu untuk menyingkat kode daripada background CSS itu sendiri. Nah, jadi digunakan untuk mempersingkat kode properti background dalam satu properti saja. Ya, tadi kita lihat kan bahwa ketika background itu panjang ada background color, image, lalu attachment dan yang lainnya. Itu kan kita tulisnya secara terpisah terus ke bawah. Nah, untuk background shorthand berarti kita bisa untuk mempersingkat dalam satu kode saja. Jadi lebih pendek kodenya. Nah, untuk penulisan daripada background shorthand itu sendiri ada urutan aturannya. Yang pertama untuk urutan attachment background itu yang pertama di posisi pertama itu yang pertama adalah background color. Yang keduanya adalah background image, repeat, attachment, baru yang namanya position. Nah, di sini saya contohkan. Tadi kita sudah buat seperti ini. Background image-nya ini, lalu background repeat-nya ini, no repeat, position dan juga attachment. Nah, ini kan ke bawah script codingnya.
Nah, untuk mempersingkat, kita coba shortkan. Nah, sehingga hasilnya akan seperti ini. Ya, cukup dituliskan background, URL, lalu di sini adalah bagian background image-nya, ini nilai daripada background repeat-nya, ini nilai daripada background attachment, dan juga background position-nya. Jadi yang sebelumnya panjang seperti ini jadi lebih dipersingkat untuk di background shorthand. Oke, itu materi untuk background CSS yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih detailnya tentang properti daripada background CSS, teman-teman bisa lihat referensi yang saya gunakan juga, yaitu di W3 School. Oke, sampai sini dulu untuk video pembahasan tentang background CSS. Video ini saya simpan di channel YouTube saya. Jangan lupa di subscribe, like, and juga share. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.